Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kembali praktek kita tentang RESTful API. Jadi di praktek sebelumnya ataupun di pertemuan sebelumnya kita udah lengkap nih buat RESTful API-nya kan. Kita bisa mengakses semua resource, kemudian menambahkan, kemudian mengedit sama menghapus. Kita coba lihat ya yang udah kita buat sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan buka project teman-teman sebelumnya yang student. Jadi di sini aku udah buka. Jadi teman-teman silahkan buka yang pertemuan 4 ya. Nanti kan di dalamnya ada folder REST API atau mungkin teman-teman nama foldernya itu pertemuan 6 gitu. Karena kan terakhir itu kita prakteknya pertemuan 6 ya. Nah setelah itu dijalankan dulu SAM-nya. Ini di Linux, kalau yang di Windows silahkan diaktifkan kayak biasa. Nah setelah itu kita jalankan Laravel-nya menggunakan Artisan. Nah setelah itu kita coba cek ya. Oke, berhasil Laravelnya berjalan. Terus kita coba lihat di routingnya. Ini kita bisa close saja. Kita coba akses endpoint student yang pertama. Mendapatkan semua data student. Nah, berhasil lah mendapatkan semua data student. Di sini ada 5 buah datanya. Selanjutnya kita bisa mendapatkan detail. Detailnya udah kita buat. Coba kita cek. Oke, ini detail ya. Kita bisa mendapatkan detail student ataupun satu buah data student. Terus kita kirim ID-nya misalkan 1 atau 2. Dapatkan ID 2. Jadi akan dikembalikan data dengan ID 2. Kemudian kita bisa menambahkan juga resource ataupun student baru. Terus data-datanya tadi apa aja? Nama, NIM, email, dan jurusan. Nama misalkan. Terus NIM, email, terus jurusan. Kemudian ketika kita klik send, nah akan berhasil ditambahkan. Jadi jika kita cek di sini di get all resource ya, datanya nanti berhasil ditambahkan dan berhasil muncul di sini. Kemudian kita bisa mengupdate juga, misalkan kita mau update nih data sebelumnya yang kita input. Berarti kan ID-nya 7. Kita kirim ID-nya. Terus misalkan kita update namanya itu jadi Ismail aja. Oh, not found, sorry. Ini endpointnya student. Nah, berhasil diupdate Ismail. Kalau kita cek di detailnya, namanya udah berhasil diupdate. Sama yang terakhir kita bisa hapus yang student tadi, yang data Ismail tadi. Kemudian kita kirim misalkan ID-nya 7. Atau kita coba hapus data yang nggak ada ya, 10 gitu. Nah, message-nya data not found. Kemudian kalau kita hapus yang data 7, tadi data 7 siapa? Ismail ya. Send student is delete gitu. Nah, jadi data yang Ismailnya udah nggak ada lagi. Kalau kita klik send lagi, nah datanya udah nggak ada. Message data not found. Nah, itu yang kemarin yang selama 3 praktikum yang kita lakukan ya. Jadi membangun RESTful API menggunakan Laravel gitu. Nah, selanjutnya hari ini kita akan bahas sedikit materi tambahan tentang validation dan authentication. Jadi kalau kita lihat nih pas di add resource, ini kan harus kirim nih semua datanya. Gimana kalau ada salah satu data yang nggak dikirim? Misalkan jurusan, kita klik send. Nah, muncul nih error kayak gini. Nah, ini kita harus bisa handle. Nah, cara handle-nya gimana? Itu kita bisa menggunakan yang namanya validation. Nah, kita coba bahas sedikit tentang validation ya. Jadi validasi itu digunakan untuk memvalidasi data yang masuk gitu. Jadi ketika nanti user ngirim data, itu kita cek dulu datanya. Datanya ini dikirim atau tidak gitu, atau enggak datanya ini sesuai enggak dengan ketentuan ataupun rules yang kita terapkan gitu.
Nah, biasanya data yang divalidasi itu data berupa form atau data input yang berupa JSON gitu. Nah, setelah itu di Laravel dia menyediakan beberapa pendekatan untuk validation. Yang pertama, bisa menggunakan secara otomatis. Jadi kita menggunakan metode validate, nanti di dokumentasinya di sini ada. Jadi the basic, kemudian validation. Nah, terus kita bisa menggunakan cara manual, yaitu menggunakan kelas validator. Ini fasad ya, ataupun kelas dari Laravel. Jadi di sini nih ada dua cara. Bisa pakai yang cara manual, validator, atau menggunakan cara yang udah otomatis gitu. Jadi menggunakan metode validate namanya. Nah, kemudian Laravel menyediakan banyak rules ataupun aturan yang dapat diterapkan untuk validasi. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan kita kan ngirim data nomor HP kan. Nah, kita mau terapin tuh aturan. Kalau data nomor HP itu harus angka gitu. Nah, itu namanya rules gitu ataupun aturan. Nah, aturan-aturannya ini ada banyak kalau di Laravel ya. Jadi misalkan kita lihat di sini, mana dia? Kita coba cari aja ya. Nah, ini available validation rules. Coba di sini di mana sih? Oh, ini. Nah, ini adalah aturan-aturan yang bisa kita terapin ketika nanti memvalidasi sebuah data gitu. Nah, ini beberapa aturan yang umum. Jadi misalkan kita tambahin nanti nilai require gitu ya. Berarti kolomnya ataupun fieldnya itu wajib diisi. Jadi datanya itu wajib diisi gitu. Kemudian misalkan string, berarti datanya harus berupa string gitu. Misalkan contoh gini, aufa billah, ini kan string kan, kumpulan string. Kemudian numeric ini berarti dia harus angka, misalkan nomor HP. Nah, dia harus angka, contoh kayak gini. Jadi misalkan kita kirim data aufa, itu nanti akan muncul pesan error gitu. Misalkan nomor HP harus angka kayak gitu. Kemudian email, jadi kalau email nanti dia harus mengirimkan email yang valid, ada @-nya, kemudian ada nama domainnya. Selain itu kita bisa gunakan minimal value sama max value. Ini untuk membuat nilai minimum dan nilai maksimum gitu. Jadi kita bisa batasin minimal yang di input itu 5 karakter, maksimal 10. Nah, itu bisa menggunakan tools ini. Nah, selanjutnya kita coba langsung coding ya. Jadi tadi teori sedikit gitu. Jadi silakan kita buka controllernya. Jadi kan ini controllernya itu di student ya. Nah, di sini coba kita lihat ini. Aku buka terminal dulu. Nah, di sini kalau kita lihat, kita kan ada fungsi store nih. Nah, ini kita coba refactor ya, ataupun kodenya kita perbaiki. Jadi, kita tambahkan validasi di sini. Jadi, gimana cara nambahin validasi? Gampang. Kalau di Laravel, itu udah disediakan. Jadi, kita bisa lihat di sini. Di sini validation quick start. Jadi, ini buat routingnya, ini buat controllernya. Baru di sini kita tulis logic validasinya. Nah, di sini dikatakan untuk membuat validasi itu kita menggunakan metode validate dari object request. Nah, kalau kita lihat, jadi variable request ini dia dapat digunakan untuk membuat validasi. Jadi $request. Nah, sebelumnya kan kita gunakan untuk nangkap data, misalkan nama, kemudian input gini kan. Nah, ternyata dia punya metode khusus untuk membuat validasi. Jadi nama metodenya validate kayak gini. Nah, setelah itu tinggal kita tuliskan aja kolom-kolom yang mau kita validasi. Jadi dalam data-datanya disimpan dalam array ya. Nah, kemudian kita enter aja. Nah, tinggal kita tulis aja kolom-kolomnya. Misalkan nama gitu kan. Nah, nama ini kita tuliskan rules-nya ataupun aturannya yang tadi.
Misalkan aturan yang tadi itu apa? Misalkan nama itu wajib, ya udah berarti kita tulis require. Ini sorry, misalkan terlalu kecil aku gedein dulu ya. Nah, require udah. Terus setelah itu misalkan nama name gitu kan. Nah, name ini apa tadi? Require. Kemudian dia itu kan harus angka, berarti kalau kita kasih dua nilai, kita harus pisahin pakai pipe ini. Yang di atas enter. Pipe, kemudian kita tulis misalkan angka itu aturannya harus numeric gitu. Jadi dia selain wajib, dia itu harus juga angka. Jadi kalau dikirim nanti huruf gitu kan, A, B, C itu nanti akan error gitu. Kemudian apa lagi? Email. Email ini berarti wajib. Kemudian dia harus berupa email gitu. Jadi nggak bisa string aufa aja, nggak bisa gitu. Harus ada aufa, kemudian ada add, kemudian ada domainnya misalkan gmail.com gitu. Nah itu udah otomatis ya dari Laravel. Kemudian jurusan. Nah jurusan ini kita bisa kasih require aja. Udah selesai gitu. Sampai di sini udah selesai cara validasi. Nah sekarang kita tes. Misalkan nih, tadi kan yang nggak dikirim kan jurusan. Sekarang kita tes ya. Nah muncul kan, the given data was invalid. Data yang dikirimkan invalid gitu. Kemudian errornya adalah jurusan field, kolom jurusan itu wajib gitu. Nah di sini teman-teman yang pakai Postman ataupun Insomnia harus tambahin header ya. Jadi tambahin header namanya content type, nilainya JSON, application JSON, kemudian accept, kemudian nilainya application JSON. Ini maksudnya apa? Yang pertama, content type itu artinya tipe data ataupun konten, tipe konten dari yang kita kirimkan itu adalah JSON. Kemudian accept ini adalah data yang mau kita terima itu dalam bentuk apa. Jadi kan nanti dikirim kembalikan data ke kita. Nah, data ini kan dalam bentuk JSON. Nah, kita kasih tahu ke Laravel. Laravel nanti data yang kamu kembalikan harus JSON ya gitu. Jadi kita tambahin accept JSON. Jadi nanti data yang kita terima adalah JSON. Maka data ini yang kita terima gitu. Kalau nggak kita kirim ini, nanti Laravel nggak tahu nih data apa yang mau dikembalikan. Apakah data JSON atau data view biasa. Jadi kalau kita kirim, nah dia cuma dikirimin view biasa aja kayak gini. Nah makanya kita perlu kasih content type sama accept gitu. Jadi accept ini data yang mau kita terima apa? Oh JSON. Berarti yang dikirim adalah JSON gitu, bukan view lagi. Nah sekarang coba kita balikin. Nah kita klik send. Nah berhasil kan? Nah kalau seandainya di sini name itu ada huruf gitu. Nah name must be a number. Name harus sebuah angka gitu. Jadi gitu ya validasi. Sederhana kan kalau pakai Laravel gitu. Nah kita bisa buat manual sebenarnya. Manual pakai PHP natif ya, bukan manual pakai Laravel. Jadi gini, misalkan nih cara manual gini. If $request nama gitu kan sama dengan 0 kayak gini ya. Terus kita return. Terus respon ya. Kemudian JSON. Terus kita kirim datanya misalkan message gitu. Nilainya nama harus diisi gini. Nah ini juga bisa nih, ini coba ya kita tes. Nama nih nggak kita kirim. Kita klik send. Nah message nama harus diisi gitu. Cuman ini bukan 200 ya, kodenya harusnya berapa? 411 ya. Nah, nama harus diisi gitu. Nah, kita bisa buat satu-satu. Berarti if else gitu kan. Else if berarti $request apalagi name gitu kan sama dengan 0 gini. Nah, ini harus kita buat satu-satu kayak gini. Panjang kan caranya. Nah, kalau mau buat cara natif ataupun cara manual kayak gini boleh. Atau cara Laravel juga boleh gitu. Nah, kita balikin lagi ya. Simple kan? Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui, di sini kalau kita lihat di dokumentasi, jadi nanti hasil dari validasi ini itu mengembalikan data yang udah valid gitu. Nah, gimana kalau kita simpan nih ke dalam variabel misalkan $validate data gini. Nah, jadi nanti misalkan kan divalidasi datanya. Nah, ketika nanti divalidasi, oh
datanya ini benar semua gitu. Nanti nama, name, email, dan jurusan itu disimpan ke variabel validate data. Nah, nanti ini kita nggak perlu lagi. Tinggal kita pakai aja nih variabel validate data ini. Jadi, $validate data. Selesai gitu. Jadi nanti isi variabel validate data adalah hasil dari validasi gitu. Jadi dia mengembalikan data-data yang udah divalidasi, yaitu nama, name, email, jurusan. Kemudian kita pakai data ini untuk kita input ke database. Kalau kita tes lagi, sekarang misalkan kita ubah nama Yusuf gitu. Nah, berhasil kan? Nah, ini yang tadi kita bahas tentang validate data gitu. Jadi, data yang divalidasi itu akan dikembalikan gitu. Nama, name, email, jurusan. Jadi bisa kan? Jadi nggak ada yang error gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya tentang validation. Itu cara otomatis kita buat di Laravel, atau bisa pakai cara manualnya, pakai validator di sini. Kita harus pakai kelas validator, kemudian metodenya namanya make gitu. Kemudian kita tangkap semua requestnya, baru kita buat aturannya di sini. Misalkan nama require gitu, name require, ini juga bisa. Nah, bebas teman-teman, silahkan explore aja. Ini pengantar aja tentang validasi ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang materi validation. Nah, selanjutnya kita coba bahas tentang authentication menggunakan Sanctum di Laravel. Jadi authentication ini apa? Kita coba lihat dulu definisinya ya. Jadi authentication itu adalah proses untuk mengautentikasi ataupun mengenali user yang sah. Jadi kalau kita lihat, biasanya kalau autentikasi di web itu kan menggunakan username dan password ya. Jadi misalkan kita login ke Instagram, nah cara mengautentikasi user itu berdasarkan username dan password. Nah, kalau di API, dia bukan menggunakan username dan password, tapi dia menggunakan token gitu. Token ini apa? Token ini sejenis password sebenarnya, mirip kayak password gitu. Tapi dia didapatkan nanti ketika user login. Jadi ketika user login menggunakan username dan password, maka dia akan dikasihkan token ataupun kode acak gitu. Nah, kode acak itu yang kita gunakan untuk mengautentikasi user ketika mengakses endpoint kita kayak gitu. Nah, token ini dihasilkan dari proses login ataupun register. Biasanya sih dari login ya. Nah, untuk di Laravel sendiri, authentication itu ada bukan dua cara sih sebenarnya. Di package-nya itu kita bisa menggunakan dua buah package. Yang pertama menggunakan Passport, dia itu menggunakan sistem OAuth gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat login by Google gitu kan, ataupun login by Twitter, nah itu bisa kita menggunakan OAuth nanti. Tapi kalau kita buat autentikasi hanya untuk bukan token, hanya untuk REST API gitu kan, ataupun aplikasi API, itu kita lebih baik menggunakan Sanctum gitu. Jadi dia base-nya itu token gitu. Jadi dengan Sanctum ini kita bisa buat authentication dengan sederhana kayak gitu. Tapi kalau OAuth ini kita buat authentication untuk aplikasi yang kompleks itu. Jadi kalau udah besar. Tapi kalau aplikasinya cuman REST API gitu kan, nah itu kita pakai Sanctum aja kayak gitu. Nah, yang akan kita bahas ini menggunakan Sanctum ya. Ini salah satu paket bawaan dari Laravel. Jadi kalau kita lihat di sini package, nah ini ada banyak nih ekosistemnya ataupun paket-paket bawaan dari Laravel. Ada Breeze gitu kan, ada banyak. Nah di sini ada yang namanya Sanctum. Ini ada Passport ya. Ini Sanctum. Nah, gimana cara install Sanctum? Nah, defaultnya kalau di Laravel 8 itu Sanctum itu udah udah di include gitu. Jadi secara bawaan Sanctum itu udah ada. Di sini kalau kita lihat di sini aja composer.json. Di sini kan ada namanya require kan. Jadi require ini isinya paket-paket yang dibutuhkan. Nah, di sini kalau kita lihat udah ada nih Laravel Sanctum gitu. Jadi di Laravel 8 sebenarnya dia udah di-include secara bawaan gitu. Kalau kita lihat di sini instalasinya, the most recent version of Laravel already include Laravel Sanctum. Jadi kebanyakan versi terakhir dari Laravel biasanya udah include ataupun memasukkan Laravel Sanctum gitu.
Nah, kalau belum ada, misalkan kita pakai Laravel 7 atau sebelumnya gitu kan, ataupun memang nggak ada, itu kita bisa install manual sebenarnya. Di sini ada caranya. Pertama, kita require dulu ataupun kita install gitu. Composer require Laravel slash Sanctum. Laravel ini kan kemarin kita udah tahu kan, itu namanya apa? Company-nya ataupun autornya. Sanctum ini nama paketnya. Setelah itu kita publish nih si Sanctumnya. Jadi artisan vendor publish minus minus provider. Nah, kita publish ini si Sanctumnya. Nah, setelah kita publish, kita jalankan migrate. Jadi nanti pas kita jalankan migrate gitu ya, dia akan membuatkan table personal access token. Gunanya apa? Untuk menyimpan token gitu. Jadi kalau kita lihat di PHP My Admin, kan kemarin kita udah migrate sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini res ya. Nah, ini personal access token. Nah, ini nanti dia akan nyimpan nih token-token user. Dia akan dibuatkan table khusus untuk nyimpan token ataupun kode acak kayak gini. Nah, selanjutnya gimana sih cara kerja token? Jadi cara kerjanya gini. Jadi token itu dihasilkan ataupun dikasih ketika user melakukan register atau login gitu. Oleh karena itu kita harus buat fitur register dan login gitu. Nah, kemudian setelah nanti user itu login, maka token akan dikembalikan setelah login gitu dalam bentuk JSON. Jadi nanti user register dulu buat akun, kemudian setelah buat akun dia login. Nah, setelah login baru nanti tokennya itu dikirimkan ke user kayak gitu. Jadi nanti dikembalikan dalam bentuk JSON kayak gitu ya. Itu cara kerjanya. Nah, berarti step kita ataupun langkah kita yang pertama adalah buat dulu fitur autentikasinya ataupun fitur register dan loginnya. Jadi fitur register itu untuk daftar user, kayak gitu mirip kayak halaman web biasa gitu. Ada register, ada login. Kemudian kita buat fitur login untuk menghasilkan ataupun untuk mengembalikan tokennya gitu. Biasa kan kalau di web itu habis login kan ada halaman dashboard ya. Kalau di API nggak ada. Jadi nanti habis login yang dikembalikan itu bukan halaman dashboard tapi yang dikembalikan itu adalah token gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau di sini nggak ada dijelasin gimana cara buat register dan login. Dia langsung di sini caranya itu gimana cara menerbitkan token gitu. Issuing ini artinya menerbitkan. Kalau kita lihat artinya ya. Ini menerbitkan token. Jadi caranya itu jadi kalau kita lihat nih, user kemudian create token. Jadi dari user yang login kita jalankan metode create token. Berarti kan user yang login ini harus register dulu kan, berarti harus punya fitur register dan login. Maka oleh karena itu kita buat dulu fitur register dan login. Di sini nggak diajarin caranya, karena itu cara terpisah. Bukan di sini cara untuk buat register dan login, ini khusus untuk dokumentasi Sanctum aja gitu, makanya nggak dijelasin. Nah, sekarang kita buat dulu fitur register dan login. Nah, yang pertama kita buat dulu yang namanya routingnya kan, ataupun endpointnya. Jadi route, kemudian karena register berarti kan metodenya post kan, karena kita mengirim data. Kemudian endpointnya itu slash register aja ya. Kalau mau yang lain nggak apa-apa. Atau slash student slash register juga bisa. Cuman karena register ini umum jadi langsung aja ke slash register ya. Nah kemudian, nah kita belum ada kan controller untuk menangani register dan juga login. Nah gimana kalau kita buat dulu controllernya? Nah kita buat PHP artisan make controller. Nah nama controller yang cocok apa ya kira-kira? Nah di sini kita coba buat namanya out gitu, out controller. Nah teman-teman bebas buat namanya apa, cuman biasanya untuk autentikasi register dan login itu nama controllernya itu out ya gitu. Atau bisa aja gini, register login controller juga bisa gitu. Tapi aku lebih suka pakai ini, out controller. Kemudian enter. Nanti muncul nih out controller. Nah selanjutnya kita tinggal import aja out controller, enter, nanti diimport di atas. Kemudian class, nah kemudian kita panggil actionnya. Jadi nanti ketika endpoint register ini diakses, maka jalankan controller out. Kemudian nama metodenya kira-kira apa ya? Register aja gitu, biar mewakili fungsinya kan. Jadi register berarti actionnya register di controller.
kemudian kita buat yang routing untuk login. Berarti /login. Ini sederhana ya. Out controller class, kemudian login gini. Oke, selesai. Kita udah buat endpointnya. Nah, selanjutnya kita buat dulu metode ataupun actionnya gitu. Jadi public function register. Kita coba echo dulu ya. Register kayak gini. Save. Kemudian kita buat yang login. Nah, sekarang kita tes di endpoint. Jadi kalau kita ngoding gitu ya, jadi buat dulu sedikit-sedikit gitu kan, kemudian kita tes gitu. Jadi ngoding dikit kita testing biar untuk meminimalisir bug gitu. Ini register, coba kita klik send. Attribute login does not exist. Coba kita lihat. Oh, ini salah, ini bukan login post ya. Register berhasil kan? Nah, login berhasil. Nah, selanjutnya di sinilah kita buat fitur register. Gimana tahapan-tahapan untuk membuat fitur register itu ataupun logika ya. Nah, teman-teman kalau mau buat komentar yang bagus ya, itu bisa kayak gini. /bintang. Nah, otomatis nanti dibuatkan. Terus enter. Nah, nanti kita bisa tulis komentar kayak punyanya Laravel. Nih. Mana nih? Oh, nggak ada. Oh, di sini ada. Waduh. Di mana? Ah, nih. Nah, kayak gini. Tapi kita pakai bintang-bintang ya. Nah, ini fitur register gitu. Nah, terus tahapan buat register gimana? Langkah-langkahnya yang pertama, ambil input kan. Ambil input username. Apa aja sih? Coba kita lihat ya. Di register ini register itu nanti diinsert ke table user kan, ke modal user. Coba kita lihat modelnya. Nah, ini ada nama, email, password. Jadi nanti data user itu kita input ke table user ya gitu. Jadi yang register tadi kita daftarin ke table user. Berarti ada nama, email, dan password. Berarti nanti yang pertama, langkah pertama ambil input nama, name ya. Kemudian email dan password gitu. Nah, setelah itu kita input datanya ke database gitu menggunakan user model. Kalau kita lihat di sini, nah kita nanti pakai ini, table user ini yang akan kita gunakan untuk insert data ke database gitu. Ini sebelumnya aku udah buat ya di aplikasi yang lain. Nah, berarti kita butuh request kan di sini. $request. Kemudian tipe datanya request dari kelas ini, dari kelas request. Berarti kita tangkap dulu nih data-datanya, kita simpan di variabel input ya. $request $input pertama itu name, $request kita tangkap name. Kemudian email kita tangkap emailnya. Kemudian password kita tangkap nih passwordnya. Nah, udah kan? Nah, ini udah berhasil kita tangkap. Selanjutnya tinggal kita kita input datanya ke database kan menggunakan user model. Berarti user, nah kita menggunakan Eloquent untuk insert data, berarti pakai create ya. Create, kemudian variabel yang mau kita input berarti $input gitu. Udah selesai kayak gini. Kalau kita mau simpan hasilnya ke variabel boleh gitu. Oh ya, ini belum kita import modelnya. Jadi user, terus tekan enter. Nah, nanti diimport otomatis nih. Terus nanti hasil dari usernya kita simpan ke variabel user gitu. Jadi kan nanti dibuat usernya, kemudian disimpan ke variabel user gitu. Nah, selanjutnya kita return responnya. Misalkan ini $data ya. Register is
successfully ini. Nah, setelah itu kita return JSON respon, kemudian JSON. Yang kita kembalikan adalah datanya, kemudian kita kirim kodenya 200 gitu kalau berhasil. Nah, jadi kita tangkap dulu datanya, kemudian kita input datanya ke database, kemudian kita kembalikan pesannya register berhasil gitu. Ini kalau kita lihat di slide-nya itu udah aku buat juga nih. Itu nanti kayak gini kan. Nah, tapi di sini ada yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi kan nanti pas dia register, kita kan register nih. Nah, kan kita kirim nama, email, dan password. Nah, passwordnya kan di sini Aufa. Nah, ketika kita input ke database, kita nggak mungkin menginput passwordnya itu password plain ataupun password kosong kayak gitu. Maksudnya password mentah kayak gini. Nah, kita nggak bisa nih, maksudnya berbahaya gitu kan. Nah, kita harus mengacak passwordnya ini biar nanti nggak kelihatan di database. Jadi kalau kita lihat nanti yang diinput itu kayak gini. Nah, kita nggak tahu nih nilai dari $2 ini apa gitu kan. Jadi nanti yang kita input ke database itu hasil dari enkripsi gitu. Nah, jadi password kita itu kita enkripsi dulu. Nah, caranya gimana? Ada di Laravel. Kita bisa menggunakan yang namanya bcrypt ya. Jadi kalau kita lihat di sini security, terus autentikasi ya. Bukan, sorry. Ini hashing, password reset. Coba. Oh, ini encryption, sorry. Jadi password yang kita tangkap dari user itu kita enkripsi dulu. Jadi nggak mungkin kan kita simpan mentah-mentah itu passwordnya. Maksud mentah-mentah itu passwordnya itu langsung kita input database gitu. Misalkan passwordnya Aufa, langsung kita simpan Aufa. Kita nggak boleh kayak gitu, berbahaya gitu kan. Kalau ada orang yang berhasil ngambil database kita kan dia bisa lihat password user kan. Jadi kita enkripsi dulu. Nah, gimana cara enkripsi? Nah, di sini dijelasin kalau enkripsi itu mana nih? Kan ini. Oh, ini kita di hashing ya, bukan enkripsi. Jadi mirip sebenarnya. Jadi passwordnya itu kita acak dulu gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya bcrypt dan juga argon gitu. Nah, cara gunainnya gimana? Kita pakai ini hash.2.2 make, kemudian password yang mau kita enkripsi ataupun hash gitu. Berarti kan kita harus import ini kan, hash ini kan. Yang fasad hash ini. Ini kita cut dulu coba. Ctrl X, kemudian hash. Nah, terus langsung enter. Nah, nanti diimport nih. Kemudian kita jalankan metode make untuk membuat ataupun melakukan hashing password. Kemudian kita paste. Nah, nanti password Aufa ini, kan misalkan passwordnya Aufa, itu akan diacak. Jadi nanti kodenya gini, $2x gitu kan. Nah, kayak gini. Kita nggak tahu nih cara kerjanya gimana gitu. Tapi yang perlu kita ketahui, kita cukup mengamankan passwordnya aja kayak gitu. Udah selesai kayak gini. Nah, sekarang coba kita tes register ya. Ini misalkan billah gitu. Nah, ini kan passwordnya billah nih misalkan. Kemudian kita klik send. Nah, message register is successfully. Nah, nanti yang password billah ini sebelum diinput ke database diacak dulu nih kodenya sama si hashing tadi, bcrypt tadi. Nah, kalau kita lihat di database, lihat ya. Nah, passwordnya di sini bukan billah lagi, tapi adalah kode acak gitu. Nah, ini mirip kayak token sebenarnya. Nanti token juga kayak gini nanti. Nah, ini kan kalau kita lihat namanya billah, passwordnya udah nggak billah lagi gitu, udah diacak. Jadi nanti kalau ada orang yang curi database kita, dia nggak akan tahu password user ini apa gitu. Jadi kita udah mengamankan yang namanya data user kayak gitu. Oke, berhasil kan yang register. Nah, selanjutnya kita buat fitur login. Untuk apa? Untuk mengembalikan token. Jadi kan tadi cara kerjanya user harus register dulu. Kemudian habis register harus login. Nah, nanti pas udah login kita kembalikan yang namanya tokennya kayak gitu. Nah, sekarang kita buat nih fitur login. Nah, sekarang kita coba berpikir sedikit ya. Langkah-langkah login itu gimana? Yang pertama, langkah login itu ambil input email dan password gitu kan dari user ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita ambil email dan password dari database. Ambil input email dan password
dari database gitu berdasarkan email. Jadi nanti yang pertama kita ambil inputan user, yang kedua kita ambil inputan yang pertama kita ambil inputan user, yang kedua kita ambil data dari database. Nah, setelah itu kita cocokin nih, kita bandingkan apakah data yang diinput oleh user itu sama dengan data yang ada di database. Nah, kalau sama berarti datanya sesuai gitu, ataupun dia berhasil login kayak gitu kan. Nah, berarti kita bandingkan data input user dan data dari database gitu. Nah, ini logika login ya, emang agak panjang. Nah, yang pertama kita ambil dulu inputnya, sama dengan gini ya, ada email ya, berarti $request. Oh sorry, ini belum kita tambahin. Request email. Jadi kalau di Laravel tadi kan kita loginnya itu menggunakan email dan password ya, belum ada username. Kita bisa tambahin nanti sebenarnya password. Nah gini, kita tangkap dulu nih datanya. Nah, kita ambil dulu kan input email dan password dari user. Kan kita tangkap nih data dari user. Nah, setelah itu kita ambil inputan dari database buat kita cocokin nanti. Nah, berarti kita ambil nih misalkan user. Kan kita dari model user kan (2) where gitu. Where di mana email, kita kan mau ngambil data dari database berdasarkan email kan, berarti where email gitu. Di mana email sama dengan kayak gitu kan, berarti email itu berdasarkan email dari data email dari user, berarti input email nih, input email $input email gini. Kemudian kita ambil datanya, satu datanya berarti pakai first saja gini. Nah, jadi ini cara bacanya, kita menggunakan model user untuk mengambil data berdasarkan email yang diinput oleh user gitu. Jadi nanti misalkan where email sama dengan aufa@gmail.com gitu. Nah, nanti dua data ini akan kita bandingkan. Kalau seandainya cocok, oh berarti benar nih, berhasil gitu kan, berhasil login. Baru kita kembalikan tokennya. Nah, kita simpan ke variabel user misalkan. Nah, udah nih kan. Nah, sekarang tinggal kita cocokin aja kayak gini. Kita bandingkan data input user dan data dari database. Jadi, jika gini kan, if jika, nah sekarang kita bandingkan. Jika emailnya itu sama, jadi jika email dari user jika email dari user sama dengan email yang ada di database dan juga password dari user sama dengan password yang ada di database, berarti loginnya berhasil dan kita kembalikan token gitu. Jadi kita ambil dulu inputan dari user ya, $input, kemudian email gitu kan. Jika input email sama dengan $user email gitu kan. Nah, ini pertama kita bandingin dulu nih, apakah emailnya sama. Nah, kemudian yang kedua, dan $input password gini. Nah, ini kan kita mau bandingin kan, apakah password dari user sama dengan password dari database. Tapi di sini muncul permasalahan. Password yang diinput dari user kan nanti kayak gini, admin misalkan. Sedangkan password yang dari database itu udah dienkripsi gini. Nah, itu kan kita nggak bisa ngebandingin. Nah, di sini ada caranya untuk memverifikasi password gitu. Password yang cocok gitu. Jadi kita menggunakan hash check gitu. Jadi password yang kita input dari user misalkan billah itu kan, itu dienkripsi dulu baru dicocokin sama yang ada di database gitu. Karena kan billah ini kan nggak cocok dengan kode ini gitu kan, jadi harus kita match menggunakan check ini gitu. Nah, berarti ini kita cut dulu nih, hash (2) check ini. Nah, baru deh jadi kita bandingkan apakah email user sama dengan email dengan database dan apakah password yang diinput oleh user sama dengan password dari database. Nah, gini. Panjang emang caranya nih. Nah, nanti kita lihat cara yang lebih singkat ya. Nah, kalau sama, kalau email dan passwordnya sama, berarti kita return JSON-nya gitu, ataupun kita kembalikan tokennya. Nah, gimana cara mengambil token? Jadi kita buat variabel token misalkan.
Nah, di sini baru kelihatan kan yang di Sanctum tadi. Jadi cara buat tokennya, kita panggil user, kemudian kita panggil metode create token gitu. Jadi $user, berarti dari user ini ya. Kita panggil metode, ini otomatis dari Laravel, create token kayak gini. Kemudian kita buat nama tokennya apa, misalkan outs gitu. Outs token kayak gini. Udah selesai gitu. Tinggal kita return aja. Misalkan data message-nya gini. Ini kan terus ini tokennya. Dollar token. Nah, jadi nanti kalau kita lihat, nah di sini ini kan udah kita buat tokennya kan, terus kita simpan ke variabel token. Nah, token yang kita kembalikan itu kita harus panggil metode property plain text token. Kalau enggak nanti ada banyak datanya. Jadi kita cukup panggil ini property plain text token aja, biar tokennya aja yang dikembalikan gitu. Nah, udah selesai kayak gini. Jadi aku ulangin lagi ya caranya. Ambil input dari user, kemudian kita ambil input dari database berdasarkan email dari user gitu. Jadi kita ambil input dari user, kita ambil input dari database, kemudian kita bandingkan apakah emailnya ini sama dengan email dari database dan apakah password yang diinput sama user sama dengan password dari database. Nah, kalau berhasil, kita kembalikan tokennya kayak gitu. Itu logikanya ya. Data kemudian 200 gitu. Nah, kalau dia gagal, kita kembalikan aja misalkan gini. Sorry, ini data. Login is invalid gitu. Nah, terus kita kembalikan nih datanya. Respon, kemudian JSON, kemudian data. Nah ini kalau kemarin 404 itu kan resource yang diminta nggak ada. Nah, kalau seandainya user itu login, kemudian loginnya gagal, itu kan berarti tidak terautentikasi. Nah, itu kita pakai kode 401 gitu. 401 ini adalah kode di mana user itu gagal ketika login ataupun gagal diautentikasi gitu. Jadi kemarin ada 404 kan, terus nah kalau 401 ini ketika autentikasinya gagal gitu. Nah, ini harusnya udah bisa ya. Kita coba tes. Ini kan tadi kan kita udah ada nih Aufa, admin sama Bilah. Yang Bilah ini kan passwordnya tadi Bilah kan. Nah, sekarang kita tes nih. Misalkan aku login pakai email Bilah ya. Nah, passwordnya ini aku salahin dulu. Misalkan XYZ gitu. Kita send. Oh, ada yang error coba. Oh, oke. Sorry, ini. Jadi yang hash check ini itu argumen keduanya adalah password yang akan kita bandingkan. Jadi password yang akan kita bandingkan itu password yang dari database kan. Nah, ini aku cut dulu ya. Jadi nggak pakai sama dengan, tapi di parameter kedua dari fungsi cek. Jadi parameter pertama adalah password dari user, parameter yang kedua adalah password dari database. Ini kan yang password dari database kode acak kan. Jadi nggak mungkin sama nih kalau kita pakai sama dengan aja. Jadi nanti ini diacak kodenya, kemudian dibandingkan dengan kode yang dari database ini. Aku login, send. Nah nih, message login is invalid, yaitu. Nah, kalau aku passwordnya benar, nah coba perhatiin ya, kita lihat send. Nah, muncul kan tokennya. Nah, 6, terus ini nggak tahu nih, 6 ini sessionnya ya. Ini berarti aku udah 6 kali minta gitu. Baru ini tokennya gitu. Nah, berhasil kan? Nah, tadi kan di sini aku jelasin kita harus pakai plain text token kan. Nah, kalau nggak kita pakai itu nanti informasi token yang lain muncul nanti kayak gini. Nah, muncul nih akses token, nama tokennya, abilitiesnya, tokenable ID-nya gitu kan. Kan kita cuma perlu ini aja, token ini aja, plain text token ini. Kita cuma perlu ini kan, maka kita panggil property ini, plain text token. Gini, kita send. Nah, muncul nih tokennya. Nah, berhasil. Tapi belum selesai nih.
Ini kita coba lanjut ya, nanti kita refaktor. Nah, selanjutnya kita kan udah berhasil nih dapatin tokennya. Nah, gimana caranya kita memproteksi ataupun melindungi routing kita? Nah, biasanya kan kalau kita menggunakan endpoint dari internet gitu, ataupun API dari orang lain gitu kan, biasanya endpointnya itu diproteksi gitu, menggunakan autentikasi. Nah, sekarang gimana caranya kita proteksi ataupun kita lindungi nih routing kita? Jadi, ketika user mau akses endpoint kita, dia itu harus ngirim token. Nah, ini ada caranya kalau di Sanctum. Nih, protecting routes. Jadi caranya itu menggunakan middleware, nanti kita coba bahas ya. Jadi kita dapat melindungi endpoint menggunakan authentication dengan mengirimkan token yang sudah didapatkan dari login gitu. Caranya gimana? Caranya melindungi endpoint itu dengan mengirimkan authentication Sanctum ke routing. Nanti kita bahas. Kemudian authentication ditambahkan melalui middleware di routing. Nah, jadi middleware itu perantara. Bentar lagi aku bahas ya. Kemudian nanti setiap melakukan request harus melakukan authentication dengan mengirimkan token. Jadi nanti setiap user yang mau melakukan request itu dia harus kirim token kayak gitu. Ibaratnya setiap user mau akses ini dia harus login dan register kayak gitu. Ibaratnya kayak gini, ketika kita mau login ke Instagram kita kan harus login kan biar bisa. Nah, sama juga kayak API ini. Jadi ketika dia mau akses endpoint kita, dia harus kirim token gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kayak gini. Yang pertama, ini kita tulis dulu routingnya, kemudian kita menggunakan middleware. Jadi nanti nih ya, coba kita langsung ngoding. Misalkan aku mau melindungi endpoint ini gitu. Caranya gimana? Kita menggunakan middleware. Jadi middleware ini apa? Middleware ini adalah perantara gitu. Jadi ketika endpoint student ini diakses, yaitu kan misalkan /student gitu kan, maka jalankan middleware terlebih dahulu sebelum menjalankan controller. Jadi itu dia perantara antara routing dengan controller gitu. Jadi namanya middle kan di tengah-tengah. Jadi sebelum dia mengakses controller, jalankan dulu middleware-nya kayak gitu. Nah, di sini kita tuliskan autentikasi yang mau kita gunakan, misalkan out, kemudian jenis autentikasinya _2 Sanctum ini. Udah save gitu. Nah, sekarang kita coba akses ya nih. Get all resource. Send. Nah, ini 500 error, tahu nggak kenapa? Kita harus kirimin header sebenarnya. Coba. Kemudian accept application JSON. Ini yang tadi aku bahas ya. Send. Nah, muncul kan message-nya unauthenticated. Jadi user ataupun orang sekarang yang sedang melakukan request itu tidak terautentikasi. Nah, jadi setiap kali kita mau akses ini kita harus ngirimkan tokennya. Nah, gimana cara ngirim token? Kan kita udah dapat nih tokennya nih. Nah, ini kita copy. Kita copy, kemudian kita tambahin tokennya di sini, di out ya. Out yang di Postman juga ada sebenarnya. Nah, kemudian kita pilih ini bearer token. Nah, kita paste aja tokennya ke sini. Kita klik send. Nah, berhasil. Nah, sekarang kita udah melindungi aplikasi ataupun endpoint kita kayak gitu. Nah, ini kita bisa tambahin ke semua endpoint sebenarnya. Yang gini. Atau ada cara yang lebih singkat. Jadi itu kayak gini. Caranya itu, ini aku hapus dulu ya. Caranya itu kayak gini. Kita tulis route _2 middleware gini kan. Coba kita lihat dokumentasi, aku juga lupa. Jadi di sini di routing. Nah, kita bisa tambahin middleware nih. Nah, jadi middleware nih. Kemudian kita kirimkan data array. Berarti tadi mana ya? Out _2 Sanctum gitu kan. Kemudian setelah itu kita kelompokin semua routing ini gitu ke dalam middleware. Jadi pakai metode yang namanya group. Kayak gini. Terus setelah itu kita kirimkan callback ya. Jadi anonymous function. Nah, baru deh di dalam ini itu adalah semua endpoint kita yang tadi, yang resource tadi ya, yang student.
Nah, jadi nanti semua endpoint ini harus melewati middleware Sanctum dulu gitu. Jadi kalau kita lihat, nah ini harus pakai autentikasi, terus get detail juga. Nah, harus pakai autentikasi, tambahin autentikasinya, bearer, kemudian token, sorry. Oh, ini nggak ada data 7 karena udah dihapus. Nah, berhasil kan? Jadi kalau kita lihat semua endpoint kita itu udah kita bungkus menggunakan middleware. Pertama nih kita jalankan middleware Sanctum itu kan, terus kita kelompokin semua endpoint kita gitu. Jadi menggunakan method group gitu. Terus kita kirimkan callback functionnya. Nah, di dalam callback function ini routing ataupun endpoint kita. Jadi nanti setiap kali user melakukan request, dia itu harus mengirimkan tokennya untuk dicek menggunakan Sanctum gitu. Jadi kurang lebih itu ya untuk authentication, lumayan panjang sebenarnya kan yang authentication ini gitu. Dan ini bukan hal yang basic sebenarnya, tapi ini penting gitu buat teman-teman, karena nanti ketika kita pakai endpoint ataupun API orang, itu juga ada fitur yang namanya authentication menggunakan token ataupun API key gitu. Nah, di sini kita udah berhasil terapin yang namanya authentication gitu, dan juga validation tadi. Nah, ini semua jadi ini semua ataupun semua endpoint kita itu udah berhasil kita tambahkan autentikasi. Ibaratnya setiap user yang mau akses Instagram itu harus login gitu kan. Nah, ini juga setiap user yang mau akses endpoint kita harus kirim tokennya gitu, ataupun harus kirim kode acaknya. Jadi token ini mirip kayak password ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pertemuan hari ini. Nah, yang terakhir mana tadi? Nah, ini sebenarnya ini sedikit aku refaktor ya. Nah, ini tadi kalau kita lihat ini kan terlalu panjang kan caranya. Terlalu panjang nih. Nah, di Laravel sebenarnya ada cara untuk mengautentikasi apakah user itu apakah user itu sesuai nggak datanya dengan database gitu. Kita bisa menggunakan yang namanya outs ini. Outs ini kelas dari Laravel ya. Kemudian kita pakai metode yang namanya attempt. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita coba lihat di sini nih. Security, nah nih authentication. Manual mana ya nih? Cara manual autentikasi user. Nah, ini menggunakan kelas outs kemudian attempt gitu. Nah, selanjutnya kita input aja nih data yang diinput dari user tadi, berarti $input kan. Nah, ini. Jadi nanti inputan dari user ini akan otomatis dibandingkan dengan data yang ada di database gitu. Jadi menggunakan metode attempt. Jadi kan lebih singkat daripada yang tadi kan. Nah, ini kalau kita save terus kita login lagi, harusnya sama sih. Nah, berhasil kan kayak gitu. Jadi ini lebih singkat kayak gitu. Ini bawaan dari Laravel. Jadi menggunakan attempt. Attempt itu mencocokkan apakah inputan dari user sesuai dengan inputan yang ada dari database gitu. Jadi dia dicocokin nih apakah input dari user sama dengan data yang ada dari database gitu. Nah, ini kita masih perlu ya. Kenapa? Karena ini tuh perlu untuk kita buat token. Ini kita bisa pindahin ke dalam sebenarnya. Nah, kayak gini. Jadi nanti kalau berhasil dia masuk ke dalam if, kalau enggak berarti ke else gitu. Misalkan kita ubah x, y, z. Nah, login invalid kan. Nah, berhasil. Ini udah 10 kali dia login nih. Jadi nanti kalau berhasil login, kita cari usernya nih kan. Atau ini kita bisa lebih singkat sebenarnya. Kita nggak perlu ini. Jadi kita bisa menggunakan out. Tadi kan out ini kan kelas dari Laravel. Method attempt ini kan untuk mencocokkan apakah inputannya itu sesuai dengan database. Nah, ada lagi nanti metode lain. Jadi ini out.2 user. Nah, ini. Jadi metode user ini adalah metode bawaan dari Laravel gitu. Jadi untuk mendapatkan data user. Jadi udah otomatis sebenarnya. Ini kalau kita klik send lagi. Nah, berhasil kan? Send. Nah, login is invalid gitu.
bebas nih, kita mau pakai yang model out tadi. Kalau kita lihat ya, nah ini kan attempt ini untuk mencocokkan apakah inputan user sama dengan inputan dari database gitu kan. Nah setelah itu, nah ini attempt ya. Setelah itu mana dia? Nah ini retrieving the authenticated user. Jadi mendapatkan user yang berhasil login ataupun berhasil autentikasi gitu. Jadi out.2.2 user gini. Jadi nanti bila itu kan berhasil login. Nah, cara dapatinnya tuh kayak gini aja. Out.2 user, kemudian tinggal kita jalanin method create token gitu. Nah, ini cara yang lebih sederhana. Ini kan kalau cara ini kan lebih simple kan daripada cara tadi, tapi teman-teman harus paham dulu cara manualnya itu gimana gitu sebelum kita pakai cara ini out attempt sama out user tadi. Nah, bebas teman-teman pakai yang mana. Nah, aku balikin lagi ya. Nah ini kalau cara manual tuh kayak gini. Nah ini aku bisa simpan ke variabel ini sebenarnya is login gitu, is login valid gitu kan. Kemudian aku paste ke sini. Nah yang kita pakai adalah variabel ini is login valid. Nah kayak gini, jadi lebih enak kita baca di if-nya apakah loginnya valid. Kalau valid masuk ke dalam ini. Jadi nanti variabel valid itu adalah hasil dari perbandingan email dan password gitu. Jadi banyak caranya, silahkan teman-teman explore aja gitu, mau pakai cara manual tadi atau pakai yang class out tadi ya. Oke, mungkin kurang lebih itu materi tambahan tentang validation dan authentication. Emang lumayan panjang caranya gitu kan, tapi itu penting ya. Silahkan teman-teman implementasi ke final projectnya. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Oke, kurang lebih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.